Ya, selamat jumpa di Room Pak Yap. Oke, langsung saja mulai ya. Baik, kita percepat saja ya. Nih Pak Yap akan praktek. Kita sediakan telur, air, gelas, garam, gula. Baiklah anak-anakku, Fikria, Ikram. Ya, ini di depan kita ada 2 buah telur. Yang ini telur busuk, telur yang dirami oleh induk ayam yang tidak menetas. Warnanya agak coklat nih telur busuk ini. Nih, yang satu lagi ini telur baik ya. Telur busuk ini ya Ikram, Fikriah, kalau kita masukkan ke dalam air biasa dia akan terapung. Tuh, terapung dia. Nih, ini telur yang bagus ya. Nah, kalau dimasukkan ke air biasa dia tenggelam. Tuh, masukkan air biasa dia tenggelam. Ya, kalau di dalam ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam, ini berkaitan dengan massa jenis. Telur yang bagus ini dia tenggelam, massa jenisnya itu lebih besar dari air sehingga dia tenggelam. Massa jenis itu massa dibagi dengan volume. Kita kasih air ini garam. Kita aduk-aduk cimelayang. Kalau ditambah garamnya lagi, semakin ke atas dia makin terapung. Nah, kalau ditambah lagi garamnya, semakin banyak garamnya, makin ke atas telurnya. Fikria ya. Nah, Ikram, makin ke atas. Sekarang kita masukkan ke air yang dikasih gula. Terapung juga dia. Telur ini juga terapung ya. Nah, kembali kita cobakan ke air biasa. Ini telur yang putih, ini telur yang baik. Kalau di air biasa dia tenggelam. Tuh, tenggelam. Ini telur yang busuk, kalau di air biasa dia terapung. Ya, sekarang ya kita akan belajar nasihat dari praktek ini ya. Kalau ke air gula gitu juga, telur busuk ini selalu ingin di atas. Kalau telur yang busuk selalu ingin di atas, apalagi air gula atau air garam, nah, dia lebih menonjol pula, dia ke atas. Nah, ini kalau telur busuk. Kalau telur yang tidak busuk, di air gula dia terapung. Ya, baru terapung di air garam juga dia terapung. Dia tidak mau terapung sendiri, tapi lingkungan yang membuat dia terapung ya, lingkungan air garam dan air gula, baru dia terapung. Nasihat Abi ini kepada kalian ya. Kita hidup itu jangan seperti telur busuk ini, selalu menonjolkan diri ya, selalu ingin di atas ya, selalu merasa pintar, merasa hebat ya, merasa lebih taat ya, nggak boleh ya. Nah, ini telur busuk seperti itu sifatnya, apalagi tenggelam, tidak mau dia tenggelam, maunya di atas. Nah, itulah sifat telur busuk. Di air biasa dia ingin di atas, di air gula dia ingin di atas, di air garam tadi nih juga ingin di atas. Air garam ini massa jenisnya lebih besar daripada air gula. Ini telur busuk ini dimasukkan ke air garam, apalagi ingin berada di atas dia. Nah, seperti itu ya, dia nggak mau ke bawah, nggak mau di tengah-tengah melayang, nggak mau, dia ingin selalunya di atas. Nah, ini telur busuk ini sebentar lagi kita buang ini. Kalau pecah ini, waduh bahaya ini. Nah, ya, air gula ini kan air manis nih
ya. Kalau kita berada di lingkungan yang manis, kita tidak perlu menonjolkan diri, maka kita akan ditonjolkan oleh lingkungan kita sendiri. Kita akan diangkat oleh lingkungan kita sendiri. Kita akan berada di atas kalau kita di lingkungan yang bagus. Yang baik tadi akan terangkat sendiri oleh lingkungan tanpa kita menonjolkan diri. Ya, demikian saja ya nasihat Abi ya. Nasihat pada kita semua, termasuk kepada diri Abi sendiri. Jadilah seperti telur yang baik ini ya. Lingkunganlah yang menonjolkan diri kita, bukan diri kita yang menonjolkan diri kita baik ya, tapi lingkungan yang mengangkat kita baik, lingkungan yang akan mendukung kita ya, mensupport kita. Yang kita praktekkan tadi itu ada nasihat kehidupan yang penting yang dapat kita ambil, yaitu telur busuk itu nggak mau, dia ingin selalu di atas. Artinya kalau di dalam kehidupan orang yang tidak berbobot itu orang yang ingin selalu di atas. Seperti itulah orang-orang yang tidak berisi, orang-orang yang tidak berilmu. Di lingkungan itu dia sok-sok merasa hebat ya, merasa pintar, merasa lebih taat, sangat berlawanan dengan telur yang baik. Telur yang baik itu tadi dipraktekkan, dia itu kalau di air yang biasa dia tidak terapung, dia tenggelam ya, menandakan telur itu baik, bagus. Di lingkungan yang biasa tidak nampak menonjol ya. Dia kalau ibaratkan telur itu seseorang ya, seseorang yang bobotnya bagus, tetapi dia di lingkungan yang biasa-biasa saja, dia nggak mau menonjolkan diri, bahkan dia tenggelam, tidak nampak di orang lain dan tidak nampak di lingkungannya bahwa dia itu orang hebat. Nah, tetapi kalau tiba di lingkungan yang berkualitas, di dalam air gula, ya, air yang sudah dicampur gula, maka telur yang bagus tadi itu dia nggak perlu dia menonjolkan diri, tetapi lingkungan air gula itu yang menonjolkan, yang mengapungkan telur yang baik itu ke atas. Ya, ini orang baik, ini orang yang pantas untuk di atas ini. Ya, kami dukung untuk ke atas. Tetapi lingkunganlah yang mendukung dia untuk naik. Nah, seperti itu. Kalau diibaratkan telur itu seperti orang ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita baik, sudah kita berbobot, tapi kita di lingkungan kita kok biasa-biasa saja, berarti kita harus hijrah. Umpamanya di tempat kerja, padahal kita berbobot tapi nggak dianggap sebagai orang yang berbobot, ya berarti lingkungan kerja kita tuh nggak cocok di sana ya. Pindahlah ke lingkungan yang bagus gitu. Jadi bukan tempat kita, padahal kita orang yang berbobot, di tempat yang biasa-biasa saja kita tidak dianggap, kita masih tenggelam, maka kita harus hijrah ke tempat yang lebih bagus. Paham ya maksud saya? Nah, seperti itulah ya, alam terkambang jadi guru. Jadikan itu sebagai guru kita ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat.